Kalau Pak Gembala manis begini jemaatnya mesti betah ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya perlu belajar. Ayo kita ulangin yuk. Apa kabar semuanya? Antusias? Just do it. Yes, yes, yes. Mantap. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita langsung aja karena di jam pertama waktunya mepet sekali ya. Tapi kita bisa rasakan sukacita surga ada di tempat ini. Katakan amin. Jadi tadi yang datangnya encok udah sembuh ya. Tadi datang sariawan udah sembuh. Karena tadi nyanyinya buanter semua. Entah itu yang banter yang di mimbar atau saudara. Pokoknya surga sedang bersorak-sorai. Katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba saya tadi ingat sebuah pengalaman gitu ya. Tapi sebelum menuju ke sana, coba kita buka dulu di sini. Ulangan 30 ayat yang ke-11. Hari ini kita akan bicara tentang pilihan hidup. Ya, setiap orang itu setiap hari harus punya pilihan hidup. Tidak satu minggu sekali tapi setiap hari. Bahkan terkadang setiap jam, setiap menit hidup kita itu adalah pilihan. Setuju katakan amin. Kalau saudara berkata yang baik itu seharusnya ku terima. Percayalah itu yang Tuhan sediakan. Kalau saudara berkata kaya raya itu adalah bagianku. Percayalah itu adalah kehendak Tuhan. Tapi persoalannya pilihan di tangan kita. Nah, ternyata di Alkitab kan banyak tertulis tentang pilihan. Jadi hari ini kita coba belajar tentang pilihan. Siapa tahu pilihan kita ternyata salah. Bukan pilihan pasangan hidup loh ya. Kalau saya lihat di sini pasangan hidupnya sudah pas. Katakan amin. Jangan lagi ngomong ya. Oh, tahu ngono tuweke botak ngono ya. Aku gak gelem. Jangan. Itu tanda di mana mikire wakeh. Istrinya pasti bahagia. Katakan amin ya. Atau misalnya suami bilang, walah dulunya langsing sekarang langsung. Loh jangan menyesal, kenapa? Itu yang terbaik, wong mana 5 kali. Kalau anak sudah 5, lah itu yang bikin besar sobo, ya kan gitu. Ya, aduh dulu kayak bidadari, setelah tambah usia pernikahan kok cerewet deh. Percayalah, kalau kau menikah dengan perempuan yang tidak cerewet, hancur rumahmu. Lo gak percaya? Perempuan yang gak cerewet kacau semuanya. Ya karena bapak-bapak cenderung ya wes ta gitu. Kalau istri kan enggak. Lo ya gak iso, anak itu mesti gini. Lo ini mesti pakaiannya diganti. Lo mesti keringet, ayo ganti. Mau naik ranjang, bajunya bau keringet ya kan gitu ya. Tapi dianggap apa? Cerewet. Nah itu mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu yang sudah dipilih hari ini khususnya pasangan hidup itu yang terbaik. Jangan ketika masuk dalam masalah seakan-akan salah pilih. Ya toh? Berarti kalau salah pilih waktu itu matanya pasti lagi rabun. Ya, tapi saya percaya di tempat ini semua punya pilihan yang terbaik. Setuju katakan amin. Yuk kita masuk di sini. Nanti saya kasih kesaksian ini sederhana. Mumpung bapaknya ada di sini. Kadang-kadang gini, hidup saudara itu jadi berkat buat seseorang tapi saudara tidak pernah menyadari. Kita itu kepengen jadi berkat untuk hal-hal yang besar. Kadang-kadang hal yang kecil pun itu sebenarnya bisa jadi berkat buat seseorang. Ketika orang itu perlu, ya. Seringkali kita ini hanya mikir gini, kalau itu uang besar, kalau itu perkara besar, baru namanya jadi berkat. Kalau yang kecil-kecil kayaknya bakal dilupakan. Saya sama suami gak pernah lupa dengan perkara kecil. Karena dari perkara kecil kita akan dipercaya perkara besar. Kalau kau ditolong orang dengan hal yang kecil, kau bisa mengucap syukur, maka Tuhan akan perintahkan yang lebih besar datang kepadamu. Jadi kalau saudara hari ini kepengen makan gitu ya, gak punya uang, tiba-tiba ada yang kasih saudara nasi kucing. Coba bilang nasi kucing. Ya, bilang sama kiri kanan, meong. Ya nasi kucing gitu ya. Terus saya mikir, aduh Tuhan hari ini aku itu pengen ayam goreng. Lah kok isinya loh oseng-oseng tempe. Ono tahune titik ya. Ikannya titik. Begitu disuwir-suwir lagi gitu ya. Terus sambelnya sing akeh kan gitu. Nasinya juga titik. Kalau kita dapat berkat walaupun cuma nasi kucing. Belajar ngucap syukur. Tiba-tiba pagi dapat nasi kucing. Siangnya dapat nasi naga.
Iya toh. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba ada yang ngajak saudara pulang nih sebentar nih ya. Ayo kita ke Cianjur. Lah iku nono gono kumis ngono toh ya. Ah, saudara, nggak ada yang tahu. Nah, tapi dari sini kita akan belajar arti kehidupan jadi anak Tuhan. Supaya ndak terus ngedumel, ndak terus bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itu membawa kita kepada kebinasaan. Tapi ucapan syukur akan bawa kita hidup di dalam berkat. Amin. Kita lihat ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu apa? Jauh. Kalau Tuhan kasih perintah, Alkitab berkata itu berlaku setiap tetot. Kok gak mudeng sih? Berlaku setiap hari. Karena kalau dia sampaikan hari ini berarti besok masih berlaku. Besoknya lagi ayatnya nggak mungkin hari ininya hilang. Pasti setiap hari kita baca hari ini, hari ini, hari ini. Berarti harus diingat setiap hari. Tidaklah terlalu sukar bagimu. Artinya setiap perintah Tuhan sebenarnya tidak terlalu sukar. Gampang untuk dilakukan. Dan tidak pula terlalu jauh. Enggak terlalu rasanya susah untuk digapai. Karena apapun perintah Tuhan, apapun janji Tuhan, sudah ada porsinya buat saudara dan saya. Tuhan sudah ukur, Tuhan sudah hitung. Enggak mungkin Tuhan perintahkan anaknya untuk yang tidak bisa dia lakukan. Tidak mungkin Tuhan izinkan yang namanya proses hidup sampai orang itu tidak bisa menanggungnya. Semua juga sudah tertulis di Alkitab. Setuju, katakan amin. Jadi hari ini tidak ada satupun di sini anak Tuhan yang boleh berkata hidupku terlalu abot. Kalau sudah ada kata terlalu berat, berarti kau mau bicara sama Tuhan. Tuhan, kenapa ngasih saya yang kayak begini? Ini loh, melewati batas kemampuanku. Padahal Tuhan lebih tahu. Yang buat kita merasa berat, yang buat kita merasa sukar, yang buat kita merasa jauh. Karena kita tidak berani memilih. Dan kita tidak mau memilih. Manusia cenderung milihnya yang enak-enak. Kalau yang susah-susah tidak mau. Kalau Tuhan Yesus zaman itu milihnya tidak mati di kayu salib, kita semua di ruangan ini mati binasa. Tapi karena Tuhan milih yang abot, dan memang itu porsinya Tuhan karena dia adalah Tuhan, dia mau menanggungnya buat saudara dan saya. Artinya hari ini apapun masalah persoalan kita, seberat apapun dianggap oleh dirimu dan saya, tetap percaya satu hal, tidak akan melampaui kekuatan kita untuk menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Setuju, katakan amin ya. Nah, ayat yang ke-12. Tidak di langit tempatnya sehingga kau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Sampai Tuhan menjelaskan, tidak jauh sampai di langit sampai kita tidak bisa menggapai. Firman itu tidak sampai jauhnya ke langit sampai kita tidak mengerti. Kalau ada perkataan gini, berilah maka kamu akan diberi. Ngerti apa enggak? Yang ngerti mantuk-mantuk. Tapi kenapa tidak suka memberi? Coba bilang kiri kanan. Karena medit. Ini kan gitu tok sih. Pilihannya adalah saya tidak mau memberi. Karena saya berpikir bahwa kalau saya memberi saya pasti kurang. Padahal Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi. Nah kan gitu. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu. Karena kalau kau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga tidak akan mengampunimu. Nah terus kita berkata, sudah tak ampuni, tapi diulangi, tak ampuni lagi, diulangi. Nah kalau Bapa di surga ngomong begini, kamu yo tiap hari bikin salah, tiap hari nyakiti hatiku, tiap hari ku ampuni. Kalau kau tidak mau mengampuni, kalau gitu hari ini aku stop mengampuni. Tiba-tiba nanti malam kita dipanggil pulang, tetot, tidak ada pengampunan. Masuk mana? Nah jadi mengampuni itu gampang loh sebenarnya. Kalau kita memilihnya untuk mengampuni, maka pengampunan itu bisa berjalan dan bekerja sedemikian rupa karena kita percaya bukan karena kita mampu, karena kita punya Roh Kudus. Katakan amin. Ini cuma contoh-contoh. Nah, di zaman suami saya lagi ternak teri,
Sudah tahu suami saya pernah ternak teri. Nganter anak, nganter istri. Kalau sih guyu sih heran saya. Sebab kalau dulu ditanyain karena Tuhan tutup semua pintu pekerjaannya. Jadi kalau ditanya orang-orang kalau ngantar saya pelayanan gitu ya. Atau kadang kita nungguin anak kita pelayanan zaman itu gitu ya. Masih kecil kan harus ditungguin dijemput. Nanti pasti tanya gini, Pak kerjaannya apa saiki? Ya ta. Suami saya kan ya ternak teri Pak. Loh di mana Pak? Yo nganter anak nganter istri. Walah Pak. Tak pikir punya tambak teri gitu ya. Nganter anak nganter istri. Otomatis tidak ada pemasukan ya toh. Dengan kondisi yang susah. Dan kita ingat sekali pada saat itu kita punya mobil gerobak ya. Oh tapi itu di atas tahun 2012 berarti saya sudah punya mobil Geely putih. Mobil kecil ya. Mobilnya modelnya panda lucunya kayak saya ya gitu ya. Karena sing guyu heran aku wah. Capek aku. Maksudnya memberi sukacita kan. Belum terlalu lelah ya. Baru usianya 50-an kan. Beberapa 60 kan. Nah saya sedih kalau ada orang usia 50 dia bilang begini. Wes capek bu, wes gocap bu, kerja terus bu dari 6 bu. Saya bilang baru gocap, belum waktunya pensiun pak ya. Itu loh Kaleb usia 80 berperang seperti 40. Pak loh baru separuh lebih didik, masih panjang waktunya. Terus yang 60 ketemu lagi. Yo apa yo nih, wes lakcap wes tuwek laule. Saya bilang belum AI wayu ya kan gitu. Yang 70 muncul. Aku kilo sudah 70 loh bu. Ya selek. Gak ngerti gitu pasti ya. Nah ini selalu negatif tentang usia. Mestinya Alkitab berkata bertambah usia, bertambah segar dan bertambah gemuk. Setuju katakan amin? Bertambah seger di dalam jiwanya sehingga terpancar dari luarnya dan bertambah gemuk rohnya bukan badannya ya. Kalau tambah tua tambah gemuk berarti akan menimbun penyakit. Ya. Nah ini Alkitab mencatat dan bertambah tua berbuah-buah banyak. Berarti kalau bertambah usia mestinya jadi berkat. Contohnya duduk di dalam gereja, bawa anak, bawa mantu, bawa cucu. Lah nek omane terus denger firman ngene. Cucu ngomong, "Kung tangi yo, Kung." Oh iya, lagi mencermati firman. Jadi kung tidur di dalam roh. Nggak bisa jadi contoh besok cucunya di dalam gereja mau tidur nggak dengar firman. Terus engkongnya ngomong begini, "Ayo tangi dengar firman." Saya ya Kung tidur dalam roh. Nggak bisa. Kita nggak bisa jadi panutan gitu. Nah waktu itu saya ingat Desember ya. Desember kemudian kita ini rencana mau pulang kampung. Saya sudah nabung. Tapi itu tabungan ya sudah kalau dipakai entek ya entek saudara. Zaman itu benar-benar habis. Nggak ada yang namanya kelebihan. Tapi toh kita bisa berjalan dengan ucapan syukur dan iman ya. Saya udah nabung nih. Saya ingat banget jumlahnya saya tabung 4,5 juta. Pulang Jawa Tengah 3 hari, 4 hari, 5 hari pasti bersih. Karena mau ajak mama mertua jalan-jalan ya kan. Nah tiba-tiba ada seorang bapak, dia diaken waktu itu ya. Dia datang dari ke suami saya. Ya bapaknya ada di sini ya. Dia datang ke suami saya, dia bilang begini. "Pak liburan kemana?" Suami saya gini. "Gak liburan," saya jawab. "Pulang kampung." Suami ngomong gak liburan. Saya ngomong pulang kampung, tak senggol. Aku wis nabung loh. Tapi ternyata beberapa hari ini suami ngomong ke saya gini. "Pokoknya kalau saya ndak dikasih berkat sama Tuhan kita ndak pulang." Aku loh, mosok pulang kampungnya pakai uangmu juga. Uang ini loh dikasih Tuhan sudah untuk makan, pakai, bayar uang sekolah anak. Aku ini sekarang nganggur, mosok aku masih pakai uangmu pulang jenguk mamaku gitu ya. Saya bilang loh, mamamu itu yo mamaku, yo bener sih. Mertua itu kan yo mama kita, papa kita ya toh. Ono sing benci mertua kene tak tumbang kaki. Nggak boleh. Kau mau anaknya, kau harus menghormati orang tuanya. Ngedekno anak itu nggak gampang, ya toh. Walaupun mama mertua mungkin cerewet, ya memang begitu faktanya. Perempuan normal gitu ya, itu kalau setiap hari harus keluar pulsa 12.000 katanya. Paling wakil 15.000, mama mertua 25.000 ya kan. Jadi nggak usah kaget, tetap cinta. Supaya berkatmu tidak terhalang. Setuju katakan amin? Ya salah ngambil anaknya orang ya tah.
Nah saudara, akhirnya suami saya tetap ngomong begitu, saya senggol gitu. Nah terus suami saya balik tanya, "Loh Pak, kemana liburan?" "Oh libur kok, tapi enggak jauh-jauh. Keluar negeri tak?" "Oh enggak." Terus si bapak ngomong gini, "Pak tunggu ya Pak." Pergilah si bapak gitu ya. Hilang si bapak dari pandangan mata. Yuk kita duduk aja. Si bapak tiba-tiba datang ke suami saya, bawa satu amplop gitu ya. Pak, ini berkat Natal Pak." Suami saya, enggak usah. Ini berkat Natal." Saya di samping ya pura-pura genggong nih. Wis tahu amplop pasti isi duit ya. Ya saya berterima kasih, nggak sempat bilang terima kasih sama si bapak ya. Tapi saat itu benar-benar jadi berkat buat kita. Karena setelah itu suami saya bilang gini, "Ayo besok siap-siap, mulai." Kalau nggak pulang walaupun ada uang tabungan saya, suami nggak mau pulang. Tuhan menjawab doa lewat bapak itu. Mungkin sampai hari ini bapak itu nggak ngerti bahwa itu pergumulan doa suami saya. Kalau waktu itu dia tidak memilih bertahan dengan iman. Percaya walaupun dia tidak kerja, yang penting dia ternak teri dengan setia. You know, ternak teri dengan setia. Bukan suamiku ndak mau kerja. Dia kerja apa saja pintu itu ditutup sama Tuhan. Lah bayang no ikut perusahaan lo, suami saya ikut perusahaannya orang. Lo suami saya masuk perusahaan itu bangkrut. Lo gak troublemaker ngono ya. Orang kan mesti jadi history maker gitu. Suami saya jadi troublemaker gitu ya. Masuk sini barang bisa ndak ada. Oh pokoknya masalah semua. Akhirnya stay dulu sebentar, cooling down di hadapan Tuhan. Coba cari apa maunya Tuhan. Mau ndak mau tetap harus bekerja. Karena pria itu diciptakan untuk kerja. Katakan amin. Jadi kalau ada pria sukanya ciapagun. Cia makan, pa kenyang, gun tidur. Makan kenyang tidur, makan kenyang tidur. 1 tahun jadi B2. Apa itu? Babi, ya kan? Nah, ndak bisa jadi orang sukses ya ta? Nah, suami saya udah ngomong, saya ini mau kerja tapi kok semua pintu saya bilang cooling down. Buang waktu, wes buang uang juga. Kadang keluar kota, kita di rumah udah nabung, bawain suami ke sana. Ternyata di sana untuk biaya hidup udah nggak bisa bawa pulang apa-apa, ya kan gitu ya. Nah, di situ suami saya bertahan dengan iman, dengan pikiran seperti ini. Aku nganggur bukan karena aku mau nganggur. Aku nganggur ini pintu semua ditutup Tuhan. Tapi aku percaya aku juga kerja. Dukung pelayanan istri, dukung pelayanan anak saya. Tapi jangan lihat suami saya seperti dulu ya, sekarang sudah kerja. Duitnya ya wes akeh, tiap bulan saya dikasih bulanan ya. Loh kok para priang ini kabeh. Enak ya Pak Henry ngawur kerja ya. Nah ya, akhirnya dapatlah berkat itu. Bagi beberapa orang mungkin itu berkat kecil, tapi pada saat itu buat suami saya itu berkat besar. Karena suami saya jarang lihat mujizat pada saat itu. Jadi kalau ada mujizat dia terima, wah itu amazing. Berarti Tuhan berkenan kepadanya. Karena selama ini cuma lihat istri terima mujizat, istri terima mujizat. Jadi kalau suami terima mujizat, dia cuma tahu itu bukan karena manusia, itu semua karena Tuhan. Jadi seringkali Tuhan buat kita terjepit dan gak pernah lihat apa-apa. Tapi satu kali Tuhan turun tangan, orang tersebut akan menyadari bahwa itu dari Tuhan. Tapi memilih untuk apa? Tetap percaya. Padahal uang di depan mata, saya bilang ayo pulang. Mama nunggu loh, kita gak pulang-pulang. Suami saya bilang pokoknya ndak sampai Tuhan kirim biaya untuk pulang baru kita pulang. Akhirnya biayanya di tangan, ayo pulang. Aku wis ono duit ngono. Walaupun dikasih orang dari Tuhan kan. Dan suami saya bilang aku wis punya uang. Nah saudara, tiba-tiba tadi saya mau khotbah ini, saya kok inget itu gitu ya. Saya pengen saksikan dan saya terima kasih buat Bapak yang memberkati suami saya pada saat itu. Mungkin tidak nyadari gitu ya. Tapi saat itu benar-benar jadi berkat buat keluarga kita. Jadi kalau saudara Tuhan perintahkan untuk jadi berkat walaupun kecil, jangan menganggap itu kecil. Karena bagi yang menerima pertolongan, mungkin saat itu dia perlu. Dan ketika dia perlu, percayalah dia akan ingat mujizat itu sepanjang umur hidupnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Ayo semuanya katakan amin. Lah kok menang tok sih, katakan amin. Masuk YouTube loh, katakan amin. Oh iya apa, besok-besok kameranya ke sono gitu ya. Ayat yang ke-13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini apa? Sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk
dilakukan. Seringkali kita minta orang lain yang mendengar firman dan menceritakannya kepada kita. Contohnya kalau hari Minggu hari ini saya menyampaikan buat saudara. Saudara mendengar, apakah Senin sampai Sabtu kau tidak punya waktu untuk baca Alkitab? Apakah dari Senin sampai Sabtu tidak punya waktu hanya 1 jam untuk nyalain tuh YouTube dengerin khotbah? Apakah Anda punya waktu setengah jam sampai 1 jam setiap bangun pagi untuk kau berdoa? Sampai Tuhan harus munculkan firman ini menegur umatnya karena umatnya keras kepala batu tegar tengkuk. Firman dekat kata Alkitab, dekat kepadamu yaitu di dalam mulutmu. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita itulah yang mencerminkan firman penuh atau tidak di dalam hidup kita. Jadi jangan bilang, oh aku Kristen, aku ke gereja setiap hari. Pokoknya gerejaku ono acara aku muncul. Dan saudara berharap kelihatan rohani. Tapi kalau yang keluar dari mulut tidak ada sama sekali kebenarannya. Tidak ada yang namanya kekuatan iman di dalamnya. Tidak ada kadar cinta untuk Tuhan di sana. Tidak ada ucapan syukur di sana. Ini dicurigai bahwa di dalam kita firman itu tidak ada. Adapun tidak nyantol. Nggak jadi rema. Hanya dihafal untuk pengetahuan. Apalagi yang pelayanan khotbah seperti saya. Sering menghafal firman. Sehingga setiap kali selesai khotbah pulang lali kabeh. Lo termasuk yang khotbah bisa lo. Iya Pak iya. Nek khotbahin orang pinter. Lha iki aku sampe neken kok gono sing amin sih. Iki sampe weteng kula ora kabeh. Ya, nah saudara. Ya kalau sudah khotbah gitu ya. Tapi persoalannya setelah khotbah apa yang dikhotbahin ini terjadi enggak, dilakukan enggak sama yang khotbah ini. Termasuk kita orang Kristen ini kan kalau ketemu orang berdosa, rasanya kita paling kudus sak dunia ya toh. Kok kamu ndak boleh loh ngono iku. Ndak boleh loh. Ndak boleh loh suka bohong. Bohong itu masuk neraka loh. Lah sana mbales. Lo ketimbang kowe. Ayo, lah apa kowe nyolong bojone wong? Ampun kowe, ampun. Terus lagi, kadang-kadang ibu-ibu kumpul toh. Lo ndak boleh loh. Sama suami itu ndak boleh ngelawan loh. Harus tunduk loh. Ini mbales. Lo ya podo ae mbek kamu. Kamu lek ngumpul loh suka bicara orang. Apa bedanya dosamu dengan dosaku? Betul Pak, betul. Guys ngerti apa belum sih? Nek belum ngerti tak lanjut sampai sesi 2. Ngerti apa belum? Katakan amin. Enggak ada mana lebih kudus, mana lebih berdosa. Pokok itu firman dilanggar. Berarti udah masuk di dalam kesalahan. Dan kalau terus diulang, nggak mau berubah, nggak mau memilih jalan yang benar, berarti kita hidup di dalam dosa. Dan ketika dosa ada di dalam kita, maka akan menghasilkan maut. Dan maut itu jangan tunggu mati, di bumi pun akan alami maut. Karena ketika kita hidup dalam dosa, berarti kita buka pintu untuk setan bebas hancurkan hidup kita. Dan kalau pada saat itu terjadi, jangan bilang, Tuhan kenapa kau, kenapa kau, kenapa kau. Tuhan bilang, lo aku ini loh dek surga, jaga nih Roh Kudus bersama denganmu. Tiap hari ngomong, Jojo, ojo, kupingmu itu loh tuli, ojo. Kan gitu sih. Saya lo tiap hari ngomong, jangan. Dengar firman Tuhan, jangan. Kau yang putuskan, kau yang pilih untuk hidup di dalam dosa. Nah hari ini masalah datang, persoalan datang, itu bukan salahku. Tuhan mau bilang, kau yang harus kembali ke jalanku. Baru keadaan itu Tuhan akan balikan. Katakan amin. Tidak ada kata terlambat. Sampai memutih rambut kita pun Tuhan masih bisa pulihkan kita. Sampai katanya gigi wes rontok kabeh ya. Tuhan tetap bisa kasih gigi baru. Amin. Setuju katakan amin. Ya, kita lanjut ya. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Kita tidak cuma diperhadapkan kehidupan dan keberuntungan. Kalau ini berkat. Ya, tapi Tuhan juga memperhadapkan kepada kita kematian dan kecelakaan. Diperhadapkan bukan diberi. Diperhadapkan bukan diberi. Dengar baik-baik. Diperhadapkan berarti pilih. Kalau saudara masuk ke restoran. Ya kalau kita masuk restoran Padang lah ya biasanya ya. Itu semua dikeluarin toh. Dak. Dulu gak ngerti dipangan kabeh. Lah warang.
Sekarang sudah ngerti. Kalau turun suami cuma tanya, ayo ikan apa rendang? Wes gitu. Ojo rendang tambah ikan tambah endok tambah. Oh saudara, nasi emek 5.000, iwak iso 50.000 dewek. Ya dah. Nah tapi kan kita diperhadapkan, artinya ini diperhadapkan. Milih yang kau suka mana? Pilih. Kadang-kadang harus memilih yang kita tidak suka. Karena apa? Konsepnya uangnya kurang, betul nggak? Kalau mau makan ayam pok-pok rasanya kok mahal. Wes mangan sayur ae mbek sambel murah. Gratis. Bayar nasi tok ya kan gitu sih. Diperhadapkan kelihatan malu. Kelihatan malu. Kok ketok kere gitu ya. Tapi lo ndak punya uang, saudara harus milih. Saudara tidak bisa habiskan uang 1 minggu hanya untuk makan 1 kali. Hanya karena gengsi. Ayo lihat ke saya, tidak usah lihat kiri kanan. Bilang, makan tuh gengsi. Ngomong ke Bu Valen. Yang keras. Ya, orang yang jaga gengsi, terlalu tinggi harga diri, pada harganya itu sudah lunas dibayar kayu salib. Dan kita ini sebenarnya tidak berharga kalau tidak karena Yesus. Ya, itu larang saudara, mahal. Orang yang jaga gengsi itu hidupnya itu menderita. Karena segala sesuatu dalam hidupnya mahal. Supaya dihargai orang, dipuji orang, diterima orang. Saudara ya. Jadi mulai hari ini jadilah anak Tuhan yang seperti Tuhan. Tuhan itu punya segala-galanya, langit, bumi dan seluruh isinya itu kan punya dia. Tapi coba lihat zaman Tuhan Yesus. Tuhan tidak perlu pakai yang namanya sabuk ada emas-emasnya. Tuhan tidak perlu pakai mahkota emas. Bisa nggak dia punya itu? Bisa. Tapi dia cuma pakai jubah. Dan jubahnya sederhana. Dan dia pelayanan juga di tempat yang sederhana. Dia cari orang-orang miskin. Dia cari orang-orang susah. Dia cari yang namanya pemungut cukai. Dia duduk dengan para pelacur. Maaf ya, kadang kita ini termasuk saya. Hei, tangi ya, wah. Ya, kadang kita ini, kalau di sini nggak ada saya tahu. Kalau wonge wes oke, silakan. Duduk di depan ya Pak. Nek datangnya sandal jepit. Shalom. Tinggal toh. Oh tapuk aja nih. Hamba Tuhan tidak boleh begitu. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Katakan amin. Yang namanya melayani itu semua jiwa itu penting. Semua warna kulit sama. Kaya miskin di hadapan Tuhan sama. Nah tugas gereja melayani. Namanya melayani tidak boleh pilih-pilih. Dan kalau namanya melayani justru yang perlu banget dilayani yaitu dilayani. Lah orang bisa berdiri tegak saya dikei tongkat. Lah buat apa? Ya cari yang gak bisa jalan kasih tongkat, bener gak? Yang masih muda kuat berdiri jangan dikasih kursi. Langsing tuwek-tuwek dikasih kursi. Lu boyoknya sakit semua. Iya Pak ya. Oh, yang pernah di anak tirikan langsung yes, amin, yes, amin. Tapi pasti bukan di gereja ini, saya percaya itu ya. Katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Makanya hati-hati sama mulut ya kan. Loh saya itu lo khotbah itu bingung, gak pernah pakai otak, mulut itu lo nyerocos dewe. Nah, tapi saya percaya biar ini jadi berkat buat kita. Saudara berubah, saya juga berubah. Amin. Ya kita selesaikan, beneran iki terakhir ya. Kalau terakhir kan belum sangat terakhir. Toh ya ibadah kedua jam 11, santai ya. Ayo ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang kepada perintah, ketetapan, peraturannya. Baca sama-sama 3, 2, 1. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kuncinya adalah Tuhan perintahkan. Kasihi Tuhan Allah dengan sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan itu dikasih perintah selalu ngomong yes. Dikasih batasan stop sekalipun dagingnya ndak mau. Nah saudara lihat di Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab itu memilih hari ini untuk hari esok. Memilih hari yang lalu untuk kejadian hari ini. Jadi hari ini hidup kita itu pilihan kita yang kemarin. Kalau saudara mau lihat masa depan adalah pilihanmu hari ini. Enggak bisa milihnya nanti di hari depan. Nah ada satu statement bilang begini. Tunjukkan teman-temanmu, aku akan tunjukkan masa depanmu.
Kalau temanmu isinya narkoba kabeh, aku sudah tahu masa depanmu suram. Ya benar gak sih? Dengan kelompok siapa kamu berkumpul? Kalau kamu kumpul sama itik, lama-lama kau jadi itik. Kalau kau kumpul dengan Raja Wali, lama-lama kau akan jadi Raja Wali. Jadi dengan siapa kau kumpul? Bukan tergantung keluar masuk gerejanya, karena pergaulan yang buruk akan apa? Merusak kebiasaan yang, katakan amin. Ya, nah jadi ketika anak-anak kita berkumpul dengan siapa? Kita orang tua mesti waspada, hati-hati. Ya Pak ya? Ya, nah saudara lihat ya, di Alkitab coba perhatikan, Yunus itu dari sekian banyak orang dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pilih yang lain? Mungkin ada Valentino di situ, bukan Valentina, Valentino. Ya, mungkin ada di situ, tapi kok carinya Yunus gitu loh. Karena percayalah Tuhan itu tahu siapa Yunus ini, hatinya baik, mestinya punya telinga untuk mendengar. Jadi Tuhan kasih perintah untuk dia pergi ke Niniwe. Jadi alatnya Tuhan mempertobatkan Niniwe. Tapi dia memilih tidak ke Niniwe, betul ya? Kenapa? Karena menurut sejarah dia ada sakit hati sama Niniwe. Jadi sakit hati itu racun. Bilang sama kiri kanan, I love you. Awas bojone wong. Ya, nah dia tidak pergi Niniwe. Akibatnya masuk ke perut ikan. Ya toh? Ketika dia ada di perut ikan besar, Alkitab berkata dia berteriak dari dunia orang mati. Berarti dia sudah mati loh. Loh hari pertama pasti mati. Mosok kuat tahan nang kono kelepek-kelepek minum air. Tapi Alkitab mencatat karena Tuhan yang izinkan dia masuk di perut ikan besar. Dia tidak mati sepenuhnya. Hari ketiga dimuntahkan keluar karena dari dunia orang mati. Dia berteriak bertobat. Dia memilih untuk pergi ke Niniwe akhirnya. Untungnya bertobat. Nenda bertobat tidak keluar dari mulut toh. Keluar dari belakang. Panjang-panjang ngono. Ya ndak Yunus lagi gitu. Nah dia memilih yang salah. Saudara lihat Yudas. Yudas itu loh 3,5 tahun jalan dengan Tuhan. Yang pilih Yudas itu loh siapa? Tuhan. Yang pilih saudara dan saya ini Tuhan. Dia ngerti karakter kita. Apa Tuhan diam ketika murid-murid kumpul dengan Tuhan? Tidak. Tuhan pasti juga khotbah, pasti juga berfirman, betul nggak? Tapi masalahnya yang punya kopeng sama yang nggak punya kopeng itu beda. Sama yang nyimpen di dalam hati atau hanya mendengar kemudian keluar dari kiri itu beda. Dan Yudas ternyata kalau dengar firman yang dia pikirkan cuma gini, duwe, coba bilang kiri kanan, duwe. Berkat ya kan itu, berkat. Dan apalah yang terjadi? Dia tidak mengalami perubahan hidup dan cinta pada Tuhannya, pada Yesusnya itu nggak ada. Sehingga dia rela menjual Tuhannya hanya dengan uang beberapa saja. Dan akhirnya akibatnya apa? Tidak ada pertobatan loh dia terakhir. Dia mati toh, Alkitab bilang dia gantung diri. Kemudian jatuh perutnya robek. Saya bayangin tuh ya murid Yesus dekat dengan Yesus. Tapi endingnya seperti itu. Tapi saudara lihat juga beberapa tokoh di Alkitab. Ruth contohnya. Ruth itu perempuan Moab. Ya ini yang sangat-sangat terakhir. Sungguh ini mentek wes entek. Ayo duduk melek ya. Nah ya ini yang namanya Ruth ini. Ini orang Moab ya kan. Orang Moab, Amon dan Moab. Ini dua suku yang dibenci sama Tuhan. Karena keturunan daripada Lot dan kedua anak perempuannya. Yang bikin masalah sama bapaknya. Ya niduri bapaknya gitu ya. Nah lahirlah Amon dan Moab. Nah Ruth ini dengan Orpa itu dari Moab. Dinikahi oleh anak-anak Naomi. Nah singkat cerita yang terjadi anak Naomi mati semua. Ya, karena kalau kau tidak menikah dengan seiman, maka yang mati adalah rohanimu. Jangan coba-coba bilang, nanti tak pertobatkan. Jangan bilang aku jatuh cinta, karena orang jatuh cinta itu goblok. Orang jatuh cinta itu tai kucing rasanya. Satu kali kau dengar firman, terang tidak bisa kumpul dengan gelap, gelap tidak bisa kumpul dengan terang. Jangan jadikan hidup rumah tanggamu abu-abu. Iki jenenge hoflok. Katakan amin. Terang ya terang, gelap ya gelap. Ya putih, hitam ya hitam, aja dicampur. Karena saudara adalah orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Anak muda katakan amin. Bilang sama kiri kanan, gak payu, gak apa-apa. Yang penting ojo salah jalan. Tapi bilang lagi kiri kanan, gak mungkin aku gak payu. Ngomong. Yang wedok ngomong, karena aku cantik. Yang laki bilang, karena aku ganteng.
Iya, cantik tapi bau, ganteng tapi goblok. Ini oh gak gurau. Ini biasa suami saya ngomong ke anak-anak. Ojo ayu-ayu gak tahu adus yo, kata anak suami saya. Kan orang Korea gak adus-adus. Iso 3 hari gak adus karena di AC terus. Nah, suami saya bilang jangan cantik tapi bau nak ya. Ojo cari sing ganteng tapi goblok ya. Sing biasa ndak apa-apa, yang penting punya hikmat takut akan Tuhan. Katakan amin. Ini kok kamari-mari yo. Sampai mana tadi ya? Oh, contoh. Ya, Rut ya. Nah, tuh Rut itu kan dari Bani Moab tuh. Dia nikah tuh sama anaknya Naomi. Anak-anaknya mati semua. Singkat cerita udah tahu semua ya. Singkat cerita dikasih pilihan toh sama Naomi. Ayo pulang semua, pulang, kalian masih muda bisa nikah lagi. Wes pulang. Alkitab membenarkan kok. Kalau mati ya boleh janda-janda ini menikah. Ya toh, nikahlah enggak apa-apa. Lo kamu masih muda. Kalaupun kau ikut saya, nunggu anakku yang lahir, loh sampai kapan tuh gitu ya. Sudah pulang aja. Orpa pergi. Tapi yang namanya Naomi memilih. Ini pilihan. Dia tetap Ruth tetap pilih untuk ikut Naomi. Naomi lo kere. Lo gak percaya. Ini mertua kere. Ini mertua aja tersinggung borek. Ya ini beneran, dia enggak punya rumah, enggak punya ladang. Karena waktu itu di tempat kelahiran itu benar-benar ngalami kekeringan. Makanya dia pindah ke tempat yang dekat dengan Moab itu gitu ya. Akhirnya menikahlah anaknya dengan pilihan yang sedikit salah. Tapi kok melalui kehidupan Naomi dan keluarga, yang namanya Ruth ini melihat Yesus, lihat Allah ada di sana, itu belum zaman Yesus ya. Melihat Tuhan ada di sana. Sehingga dia bilang sama Naomi, aku akan ikut engkau. Bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku. Dia memilih sesuatu yang kadang-kadang kalau bangsa Moab mikir gini, ih goblok saya cantik loh, janda ayu kembang saya mekar-mekare, kawin lagi gitu. Ngapain juga ikut mertua sing gak punya apa-apa. Tapi coba lihat pilihannya, membuat dia benar-benar akhirnya jadi istri konglomerat. Yang menikahi dia namanya Boas. Dan dari keturunan Ruth dan Boas lahirlah juru selamat. Ditarik ke bawah turun, di situ ada Yesus Kristus loh. Pilihan yang tepat, katakan amin. Saudara pernah makan Pizza Hut? Terus saudara milih, pegawainya ngomong apa? Pilihan yang tepat. Gitu. Jadi kita milih sengaja suwi-suwi, di ake-ake ben lucu. Gitu. Pilihan tepat, disuruh kalau enggak dibayar. Dan hari ini Tuhan mau bilang, pilihlah yang tepat, katakan amin. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian. Tapi Tuhan berkata di ayat selanjutnya, nanti baca aja di rumah karena saya janji udah selesai kan. Ya, pilihlah kehidupan. Jadi jangan pernah salah pilih perjalanan hidup. Ya, pilihlah untuk tetap taat sama firman. Maka hidup kita pasti beruntung. Kemiskinan, proses keuangan tidak akan berlangsung lama. Cepat atau lambat pasti pemulihan terjadi. Sakit penyakit kalau Tuhan tidak ingin mendatangkan kematian. Dia hanya ingin kita merasakan penderitaan sampai kita mengerti bahwa nyawa ini berharga. Supaya kita bisa mengucap syukur, nanti kalau dikasih nyawa tambahan, kita hidupnya ndak aneh-aneh. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Let's go.